Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah menolong kita sehingga kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya selama bulan Ramadan kemarin. Semoga kita sekarang ini sudah menjadi orang yang bertakwa, semoga mendapatkan ampunan dari Allah, yang mendapatkan jalan keluar dari Allah segala permasalahan kita yang kita hadapi, dan mendapatkan rezeki dari tempat-tempat yang tidak diduga. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah sudah beberapa hari ini kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Mari kita berusaha untuk mengistiqomahi amalan-amalan Ramadan kita di 11 bulan yang akan datang. Itu merupakan ciri bahwa puasa kita itu diterima oleh Allah. Kita bisa mengistiqomahi atau bisa melanjutkan amalan-amalan yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Allah sangat mencintai amalan yang dilakukan secara istiqomah. Menurut Nabi, di dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Amal ibadah yang paling disukai Allah adalah yang dilakukan secara istiqomah. Istiqomah itu terus menerus ya, terus menerus walaupun sedikit ya. Jadi amalan walaupun sedikit tapi dilakukan terus menerus secara istiqomah itu sangat dicintai oleh Allah. Misalkan kita punya kebiasaan sholat tahajud misalnya 2 rakaat setiap malam dan 3 rakaat witir, itu kita lakukan terus menerus sampai kita meninggal kelak. Itu sangat dicintai oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah. Syukur-syukur kalau amal istiqomah itu yang dilakukan secara istiqomah itu banyak ya. Wong sedikit saja sudah dicintai Allah, apalagi kalau banyak, Bahkan Nabi tidak suka amalan yang tidak istiqomah. Ini perhatikan hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi mengatakan kepada atau bersabda kepada salah satu sahabat, saya baca artinya, "Wahai Abdullah, janganlah seperti fulan." Ya. Ini Nabi tidak bermaksud ngerasani ya. Cuman apa memberikan contoh bahwa kelakuan si fulan itu kurang baik. Makanya Nabi tidak menyebut namanya, tapi menyebut si fulan ya. Janganlah seperti si fulan. Dulu dia bisa sholat malam, sekarang dia telah meninggalkannya. Jadi ini amalan si fulan itu yang dikritiki Nabi, bukan si fulannya ya, tapi amalannya. Yaitu apa? Dulunya fulan itu suka sholat malam, tapi sekarang dia sudah meninggalkan. Nah, kita tidak boleh oleh Nabi meniru hal seperti itu. Maksudnya apa? Kita kalau melakukan sesuatu agar kita lakukan secara istiqomah. Nabi tidak suka jika dulu kita taat, sekarang kita tidak taat. Nabi tidak suka kalau kita dulu hadir ke majelis ilmu, lalu sekarang kita tidak hadir. Nabi juga tidak suka kalau dulu kita sabar, sekarang menjadi tidak sabar. Bahkan Nabi juga tidak suka kalau kita dulunya berjamaah di masjid sholatnya, lalu sekarang tidak sholat berjamaah di masjid. Dan semuanya Nabi tidak suka sesuatu yang tidak istiqomah, yang tidak kita lakukan secara terus menerus.
Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mumpung kita masih ada sisa-sisa semangat ya di dalam melakukan amal ibadah di bulan Ramadan, mari kita terus jaga ya, agar semangat itu terus terjaga ya. Terus terjaga sampai 11 bulan yang akan datang, sampai menuju Ramadan berikutnya, kalau Allah mengizinkan kita. Mari kita lakukan amalan-amalan istiqomah itu secara terus-menerus. Amal soleh di bulan Ramadan itu kita lakukan terus-menerus ya. Antara lain apa yang bisa kita istiqomahi? Ya, amalan puasa itu sendiri ya. Amalan puasa itu sendiri. Nanti pelan-pelan kita sampaikan, atau kita melakukan pencerahan-pencerahan amalan apa saja yang bisa kita istiqomahi. Yang pada kesempatan malam ini kita akan melakukan pencerahan tentang puasa ya, tentang puasa. Bahwa yang paling dekat itu kita bisa memilih beberapa puasa sunnah yang pernah dilakukan Nabi. Yang paling dekat adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Nasa'i dari Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa setahun. Wah, ini luar biasa. Hanya puasa 6 hari, melanjutkan puasa kita di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun. Nah, kalau kita sekarang puasa Ramadan penuh, lalu kita puasa Syawal 6 hari, maka dapat pahala 1 tahun. Tahun depan kita melakukannya lagi, dapat pahala 1 tahun. Tahun depan lagi kita melakukan lagi, dapat pahala puasa lagi 1 tahun. Terus sampai kita meninggal. Berarti kita dapat pahala puasa seumur hidup. Oleh karena itu mari kita berusaha istiqomah, selalu puasa 6 hari di bulan Syawal. Boleh berturut-turut, boleh tidak ya. Boleh dilakukan tanggal 2 Syawal atau tanggal-tanggal berikutnya. Tanggal berapa saja boleh ya. Yang penting apa di bulan Syawal. Yang penting di bulan Syawal. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tentang puasa ini ada beberapa puasa juga yang bisa kita usahakan untuk bisa istiqomah ya. Yaitu puasa 3 hari setiap bulan, atau disebut puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kemis, atau puasa Nabi Daud. Di dalam hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Nabi diadukan ada seorang orang tua namanya Amr bin As mengadukan anaknya itu bernama Abdullah bin Amr, mengadukan anaknya ini kepada Nabi karena khawatir kesehatannya. Sebab Abdullah bin Amr ini selalu puasa tiap hari, lalu malamnya selalu bangun malam. Untuk apa? Untuk qiyamul lail. Maka ayahnya yang bernama Amr bin As itu mengadukan kepada Nabi kondisi anaknya itu. Maka Nabi memanggil anak itu, Abdullah bin Amr, untuk menghadapnya. Nabi bertanya, "Wahai Abdullah, saya mendengar kamu puasa tiap hari dan kamu bangun malam setiap malam untuk beribadah. Apakah benar demikian?" Maka Abdullah bin Amr menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Maka Nabi bersabda beri nasihat kepada Abdullah bin Amr ini, "Berpuasalah dan berbukalah." Itu menunjukkan apa? Nabi itu mengharapkan kepada kita itu tidak puasa terus-menerus ya, tapi kita ini disuruh berpuasa dan juga tidak berpuasa. Jadi kadang berpuasa, kadang tidak, Tidak boleh berpuasa setiap hari seperti Abdullah bin Amr ini.
Lalu kamu sholatlah dan tidurlah. Jadi maksudnya apa? Malam hari itu ada yang digunakan untuk sholat malam, untuk tahajud, untuk witir, tapi juga ada yang dipakai untuk tidur, untuk istirahat. Mengapa begitu? Karena tubuhmu memiliki hak untuk kamu istirahat, keluargamu juga memiliki hak, kata Nabi, dan tamumu juga memiliki hak. Jadi kita disuruh Nabi untuk apa? Puasa, terus berbuka. Kita tidur, lalu sebagian dari malam kita gunakan untuk apa? Sholat, ya, sholat tahajud, sholat witir, istighfar, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Kalau kamu mau, kata Nabi, cukuplah kamu berpuasa 3 hari setiap bulan. Puasa apa itu? Puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Pahalanya seperti puasa sebulan penuh. Seperti puasa sebulan penuh. Sungguh Islam itu sangat murah ya di dalam memberi pahala. Puasa 3 hari diberi pahala puasa sebulan penuh. Nah, kalau kita selalu melakukan puasa tiap bulan 3 hari, maka pahalanya seperti puasa setahun penuh. Setahun penuh. Jadi banyak sekali pahala yang kita dapatkan ya hanya dengan apa? Melakukan amal ibadah yang ringan saja. Tapi Abdullah bin Amr ini langsung apa? Seolah-olah membantah Nabi. Saya bisa melakukan lebih kuat dari itu Nabi. Gitu. Jadi jangan suruh saya berpuasa hanya 3 hari dalam sebulan katanya. Tapi saya bisa lebih kuat dari itu. Gitu. Maka Nabi melanjutkan nasihatnya. Kalau begitu kamu puasalah Senin dan Kamis. Senin dan Kamis. Tapi Abdullah bin Amr menjawab lagi, saya bisa lebih kuat dari itu Nabi gitu. Maka Nabi bersabda, memberi nasihat, kalau begitu kamu puasa seperti Nabi Daud ya. Sekarang puasa, besok tidak. Lalu besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak. Terus selang-seling puasa tidak, puasa tidak, puasa tidak, seperti itu. Tapi Abdullah bin Amr ini menawar lagi kepada Nabi. Tapi saya bisa lebih kuat dari itu Nabi gitu. Maka Nabi bersabda, tidak boleh. Tidak boleh. Puasa yang terbaik itu adalah puasanya Nabi Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak. Tidak boleh lebih dari itu. Berarti kita tidak boleh puasa tiap hari. Tidak boleh, ini hadisnya. Dan hadis ini memberikan alternatif kepada kita, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, bahwa kita itu oleh Nabi disuruh puasa 3 hari tadi. Kalau kuat bisa lebih puasa Senin Kamis, kalau kuat lagi bisa lebih puasa Daud. Lalu di samping puasa-puasa yang sudah saya sebut tadi, ada juga puasa-puasa yang dikaitkan dengan apa? Hari-hari besar agama misalnya, yang bisa kita istiqomahi. Misalnya apa? Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ketika para jemaah haji itu wukuf di Arafah, kita yang tidak melakukan ibadah haji di negara masing-masing melakukan puasa 1 hari, namanya puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Pahalanya menghapus dosa tahun lalu dan dosa tahun depan. Ada juga puasa Asyura ya. Puasa Asyura itu tanggal 9 Muharram ya. Tanggal 9 Muharram. Dan juga puasa Tasyu'a tanggal 10 Muharram. Ada juga puasa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ya, di bulan Sya'ban. Nabi biasa memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Puasa hari apa? Tidak disebutkan. Pokoknya Nabi memperbanyak puasa dibandingkan bulan-bulan yang lain di bulan Sya'ban. Nah, itu beberapa amal ibadah puasa yang bisa kita istiqomahi, berusaha istiqomah di 11 bulan yang akan datang ini. Semoga Allah memudahkan bagi kita. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, dan semoga kita ditolong Allah, dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengistiqomahi amalan-amalan Ramadan kita.
hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.